Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK 9 Channel. Kita masih belajar PLC Omron. Kali ini kita akan belajar membuat tombol rahasia untuk menjalankan atau untuk menghidupkan atau untuk start pesawat yang kita operasikan. Jadi tujuannya tombol rahasia ini biasanya digunakan supaya tidak semua orang bisa untuk menjalankan mesin tersebut atau pesawat tersebut. Biasanya tombol rahasia ini untuk menjalankan mesin-mesin yang vital seperti AC sentral. Biasanya di kapal digunakan juga demikian. Untuk menjalankan AC sentral biasanya menggunakan tombol rahasia. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa mengoperasikan. Di sini saya contohkan, saya menggunakan PLC Omron tipe CP1EN20DRA. Sekarang kita akan melakukan pengkabelan dulu atau menyambungkan kabel-kabelnya. Yang pertama kita melakukan pengkabelan untuk suplai power 220 volt AC. Ini yang kabel warna merah ini kabel yang bertegangan positif 220 volt AC. Ini disambungkan ke pin yang ada tulisan L1. Kemudian kabel warna merah ini juga dihubungkan dengan output PLC. Ini untuk memberikan power untuk output PLC. Disambungkan melalui COM 0, COM 1, COM 2, dan COM 3. Kemudian kabel warna biru dari suplai tegangan 220 volt AC, ini kabel bertegangan negatif. Ini disambungkan ke pin input PLC yang ada tulisan L2 atau N, netral. Kemudian kabel warna biru yang bertegangan negatif ini juga dihubungkan dengan komponen-komponen output. Karena untuk menjalankan mesin atau pesawat-pesawat, maka kita menggunakan kontaktor. Jadi untuk kabel yang bertegangan negatif, kabel warna biru dari suplai tegangan 220 volt AC ini dihubungkan dengan pin A2 dari kontaktor tersebut. Kemudian kita lanjutkan pengkabelan untuk suplai tegangan 24 volt DC. Ini kabel warna merah muda ini kabel yang bertegangan positif. Ini nanti dihubungkan atau disambungkan ke pin input PLC di bagian COM. Jadi yang ada tulisan COM, kabel bertegangan positif 24 volt DC. Masuk disambungkan ke COM input PLC. Kemudian untuk kabel warna hitam, ini kabel yang bertegangan negatif dari suplai power 24 volt DC. Dihubungkan dengan komponen input. Di sini ada tombol start 1, start 2, dan tombol stop yang warna merah. Untuk komponen input ini ada dua kabel. Satu kabel lagi dihubungkan dengan pin 02. Satu kabel lagi dihubungkan dengan pin 06 dan yang warna merah untuk tombol stop dihubungkan dengan pin 11. Kemudian untuk output pertama 100.02 ini dihubungkan dengan komponen output di sini berupa kontaktor. Jadi dihubungkan dengan pin yang ada tulisan A1. Ini
bertegangan positif. Kemudian untuk output yang kedua 100.06 ini disambungkan kabel ke output kedua juga berupa kontaktor melalui pin A1. Demikian pengkabelan PLC Omron tipe CP1EN20DRA ini. Pengkabelan bagian input dan bagian output PLC. Setelah pengkabelan selesai, sekarang kita berikan tegangan untuk menghidupkan PLC. Kita tekan saklarnya. Tegangan 220 volt AC. Ini tegangan untuk menghidupkan PLC. Nanti masuk melalui pin L1 dan masuk juga melalui COM 0, COM 1, COM 2 dan COM 3. Ini untuk power output. Setelah tegangan masuk, PLC on hidup. Kita lihat lampu power on dan lampu run juga on. Tegangan mengalir melalui jalur negatif kabel warna biru. Sekarang kita berikan tegangan 24 volt DC. Nanti tegangan 24 volt DC ini yang warna merah muda. Nanti masuk melalui COM input PLC. Kemudian mengalir melalui pin 02, 06 dan 11 ke komponen input PLC. Kita lihat di sini yang warna merah ini tombol stop. Normally close, jadi tegangan langsung mengalir melalui jalur negatif. Sekarang PLC sudah on, sudah hidup. Tegangan 220 volt AC dan tegangan 24 volt DC sudah masuk. Tetapi PLC ini belum bisa digunakan, belum bisa dioperasikan karena belum mempunyai program. Belum diisi program. Jadi kita harus membuat program dulu di CX Programmer, kemudian ditransfer ke dalam PLC ini. Kita akan membuat program menggunakan CX Programmer. Kita lihat icon CX Programmer. Jadi teman-teman kalau sudah menginstal softwarenya PLC Omron yaitu CX1, nanti secara otomatis di desktop itu akan muncul icon CX Programmer dan CX Designer. Kita akan membuat program menggunakan CX Programmer. Klik 2 kali. Kita pilih File, kemudian klik New. Kita setting, kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan. Saya menggunakan tipe CP1E, kemudian klik OK. Kita akan membuat program yaitu sebuah rangkaian tombol rahasia. Kita menggunakan function counter. Kita masukkan kontak normally open. Klik di sini. Addressnya 0.02. Sesuai dengan pengkabelan di PLC tadi. Kemudian kita buat untuk instruksi counternya. Untuk membuat instruksi counter kita pilih yang ini, New PLC Instruction, diklik. Klik di sini. Jadi cara membuat instruksi counter PLC Omron, ketik CNT spasi C3. Jadi C3 nomor urut counternya, bisa juga menggunakan C0, C1, C2 dan seterusnya. Kemudian spasi nilai setting counter atau set value didahului dengan tanda pagar. Di sini saya ketik 9. Kemudian klik enter atau OK. Untuk tombol reset
kita masukkan kontak normally open, klik di sini. Addressnya 0.11. Klik OK. Kita sambung garisnya menggunakan horizontal line. Kita lanjutkan membuat programnya. Kita pilih kontak normally open. Ini untuk tombol yang kedua. Kita menggunakan function timer dan function counter, jadi kombinasi kedua function. Ini addressnya 0.06. Outputnya kita pilih ini new coil. Klik di sini, addressnya 7.03. 7.03 ini adalah relay bantu yang dimiliki oleh PLC Omron ini. Kita buat penguncinya, kita pilih yang ini, new contact. Klik di sini, addressnya sama dengan output 7.03. Kemudian untuk tombol stopnya kita pilih kontak normally close. Klik di sini, addressnya 0.11. Sekarang kita masukkan kontak normally open. Klik di sini. Addressnya kita ambil dari output 7.03. Jadi kontak normally open 7.03 ini kita ambil dari output 7.03 ini. Di sini kita fungsikan sebagai input ini untuk mengaktifkan timer. Kita pilih yang ini new PLC instruction. Klik di sini untuk membuat instruksi timer PLC Omron. Ketik tim spasi T9. T9 ini nomor urut timernya, bisa juga menggunakan T0, T1, T2 dan seterusnya. Kemudian spasi nilai setting timer atau set value didahului dengan tanda pagar. Di sini saya ketik 12. Kemudian klik OK atau Enter. Ini cara membuat instruksi timer PLC Omron. Kita lanjutkan instruksi berikutnya. Kita masukkan kontak normally open. Addressnya kita ambil dari timer T9. Ketik T9. T9 kontak normally open ini kita fungsikan sebagai input untuk mengaktifkan counter yang kedua. Kita pilih ini untuk membuat counter. Klik di sini, ketik CNT spasi C5. Nomor urut counternya spasi set value 12 didahului dengan tanda pagar. Klik OK atau Enter. Kemudian kita buat tombol resetnya. Kita pilih kontak normally open. Klik di sini, addressnya 0.11. Jadi tombol stop kita fungsikan untuk reset counter. Kita sambung garisnya menggunakan horizontal line. Klik. Kemudian kita masukkan kontak normally open. Klik di sini, addressnya C5. C5 ini kita fungsikan sebagai input untuk mengaktifkan output yang kedua. Output kedua addressnya 100.06.
Selesai membuat program, kita akhiri dengan instruksi N. Kita pilih yang ini, New PLC Instruction. Klik di sini, ketik END, Enter. Kita periksa programnya. Di sini kita pasang kontak normally close. Klik sini, kemudian klik di sini. Addressnya kita ambil dari T9. Jadi fungsi dari kontak normally close T9 ini supaya nanti timer pada saat menghitung sampai dengan set value 12, maka dia akan kembali menghitung dari set value sampai 0, begitu seterusnya. Kemudian di sini kita pasang kontak normally close. Kita ambil dari output yang kedua 100.06. Jadi fungsi kontak normally close 100.06 ini pada saat tercapai set value dari C5, counter C5 yaitu 12, maka timer T9 akan berhenti menghitung. Sekarang setelah selesai membuat program, bagi teman-teman yang belum menggunakan PLC atau belum mempunyai PLC, bisa melakukan simulasi. Karena software PLC Omron CX Programmer ini sudah dilengkapi dengan simulator. Cara melakukan simulasi, kita pilih program, kemudian klik compile. Sekarang kita pilih yang ini, work online simulator. Kita tunggu prosesnya. Jika sudah ada garis hijau gini, berarti simulasi bisa dimulai. Caranya, kita klik kanan tombol 0.02 ini, kemudian pilih force on. Klik kanan lagi, kita pilih force off. Kita lihat untuk counter C3 nilainya akan turun nanti sampai set value 0. Ini set value-nya 9. Klik kanan lagi, pilih force on. Klik kanan lagi, force off. Jika sudah tercapai set value 9, maka C3 akan mengaktifkan output 100.02. Kemudian kita tekan tombol reset 0.11 untuk mereset counter C3. Kita tekan lagi force off. Jadi counter C3 setelah direset kembali ke kondisi semula. Sekarang kita coba untuk rangkaian yang kedua yang menggunakan function timer dan function counter. Jadi kombinasi timer dengan counter. Kita tekan tombol 0.06, klik kanan, pilih force on, klik kanan lagi, force off. Kita lihat. Jadi setiap timer T9 menghitung sampai set value 12, memberikan satu pulsa untuk counter C5. Sampai tercapai set value 12, maka C5 mengaktifkan output 100.06. Kalau kita reset, kita tekan tombol 0.11, klik kanan force on, klik kanan force off. Mereset counter C5
kembali ke kondisi semula. Demikian cara simulasi. Kemudian kita keluar dari simulasi, caranya kita klik kembali yang ini, work online simulator. Kalau garis hijau sudah hilang, berarti kita sudah keluar dari simulasi. Kemudian setelah selesai simulasi, kalau teman-teman sudah menggunakan PLC, maka program ini ditransfer ke PLC. Caranya, klik program, klik compile. Kemudian kita pilih PLC, klik work online, klik yes. Kemudian kita klik lagi PLC, kita pilih transfer to PLC. Di sini kita bisa memilih transfer all atau klik OK, klik yes, klik yes. Kita klik OK, klik yes. Jadi data ini sudah masuk di PLC karena transfer program dari komputer ke PLC sudah selesai. Sekarang kita kembali ke PLC-nya. Jadi PLC ini sekarang sudah berisi program. Sekarang kita running test, kita coba untuk menjalankan program atau mengeksekusi program. Kita coba yang rangkaian pertama. Kita tekan tombol 0.02. Kita tekan, kemudian dilepas lagi. Jadi counter C3 nilainya akan turun sampai tercapai set value 0. Nanti kontaktor akan on. Jadi maksud dari tombol rahasia ini adalah supaya tidak semua orang bisa menjalankan pesawat atau mesin tersebut. Jadi tombol rahasia ini kita menggunakan counter sampai hitungan 9. Jadi ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran. Mungkin teman-teman silakan menggunakan set value 3 atau 5 atau 7 dan seterusnya. Di sini saya menggunakan set value 9. Jadi sampai hitungan ke-9 kontaktor baru on atau pesawat tersebut baru on atau baru jalan. Kemudian kita coba untuk rangkaian yang kedua, kita tekan tombol 0.06. Kali ini secara otomatis counter akan menghitung sampai tercapai set value 0. Maka kontaktor tersebut baru on. Jadi untuk rangkaian yang kedua ini setelah kita tekan tombol start, maka bisa kita tinggal sampai hitungan counter tercapai set value, maka kontaktor akan on. Kalau kita tekan tombol stop 0.11, maka rangkaian akan off. Kita coba kembali. Demikian cara operasional dari contoh sebuah rangkaian, yaitu tombol rahasia yang mana menggunakan function timer dan function counter. Jadi untuk rangkaian yang kedua kita menggunakan kombinasi dari function timer dan function counter. Sekarang kita
kita tes, kita coba di PLC-nya untuk mengetahui operasional dari rangkaian yang sudah kita bikin di PLC Omron ini. Sekarang saya tekan tombol 0.02 yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akan on output 100.02. Saya tekan tombol stop, maka rangkaian akan off. Sekarang saya coba untuk rangkaian yang kedua. Saya tekan tombol 0.06. Kita lihat prosesnya. On output kedua 100.06. Saya tekan tombol stop, maka rangkaian akan off. Saya coba lagi yang tombol 0.02 untuk start rangkaian yang pertama. Counter C03. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi saat tombol ditekan 9 kali, maka akan on. Kalau rangkaian yang kedua, kita tinggal tekan tombol start. Kita tunggu prosesnya sampai set value 12 akan aktif output 100.06. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Jadi ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran bagi teman-teman yang baru belajar PLC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.